mendobrak tersendiri. Dan ini merupakan skuad dari Persema Malang Asuhan Subangkit. Ya, kecuali di lini belakang, khususnya di bagian tengah, Persema berada di posisi full tim. Kita lihat ada Kasan Soleh yang ternyata digeser dan menemani Semi Pierre Patrick di lini belakang, sehingga Rowi Gaspar dan Bima Sakti tetap berada di lini tengah. Dan ini merupakan skuad dari Sriwijaya FC Palembang Asuhan Rahmat Darmawan. Ya, inilah Dream Team Liga Super 2009. Di lini belakang Karis Yulianto memimpin, dan lini tengah ada Ponario mengomandoi lini tengah didampingi oleh Zahrahan, sang inspirator, dan goal getter mereka ada Obiora yang memeriksa persiapan terakhir tentunya. Dan kick off babak pertama telah dimulai. Persema Malang melawan Sriwijaya FC Palembang langsung dari Stadion Gajayana. Karis Yulianto langsung kirimkan bola ke depan. Terlampau mudah, ada Jainal Ikhwan di sana bermain sebagai fullback pada pertandingan sore hari ini. Brima Pepito Sanusi, pemain asal Sierra Leone. Ya, memang cukup unik perubahan posisi yang dilakukan oleh pelatih Subangkit, menggeser ataupun memundurkan posisi dari Jainal Ikhwan. Di awal-awal karir bersama Petrokimia Putra, Jainal Ikhwan bermain sebagai seorang striker. Lalu oleh pelatih Subangkit agak digeser sedikit ke posisi sayap dan sekarang menjadi fullback ataupun back sayap kanan. Tampaknya menyentuh Precious tadi, berwarga negara Singapura dan bermain untuk tim nasional Singapura walaupun dilahirkan di Nigeria. Siap dihadapi oleh Kamri. Bersiap tampaknya Kamri dan Patrick Seme. Dan sebuah crossing dilepaskan, masih dapat diantisipasi oleh Karis Yulianto. Sutaji masih mengurung jantung pertahanan dari Sriwijaya melalui Jainal Ikhwan, berusaha melewati Zahrahan, dan crossing dari Jainal Ikhwan dapat diantisipasi oleh Hendro Kartiko walaupun Kamri tadi tampaknya terhalang oleh rekannya sendiri. Ya, sebuah usaha dilakukan oleh tim tuan rumah tadi, Bung, diawali oleh gerakan cepat dari Jainal Ikhwan, back kanan yang baru ditempatkan oleh Subangkit. Crossingnya tadi cukup berbahaya, hanya Hendro Kartiko dalam posisi sigap untuk menepis bola. Robi Gaspar dengan sebuah back pass tadi kepada Ikomang Putra. Dua pemain yang cukup senior, Robi Gaspar dan juga Ikomang Putra. Kembali masih berkutat di lini tengah dan kini dalam penguasaan Jairon, pemain asal Brazil yang juga lama bermain di Liga Yunani. Terdorong tadi Kamri dan tampaknya diputuskan telah terjadi sebuah pelanggaran oleh Ponario Astaman. Di awal-awal babak pertama ini terlihat bagaimana Persema Malang tampil agresif. Mereka mencoba mengatasi keunggulan teknik tim Sriwijaya FC dengan permainan cepat dan menekan. Bersiap Siswanto dengan sebuah crossing langsung ke jantung pertahanan. Tampaknya menyentuh kepala dari Karis Yulianto, masih berusaha di dalam kotak penalti dari Sriwijaya FC sebelum akhirnya Karis membersihkan bola tadi. Agak sedikit kesulitan kelihatan para pemain belakang dan penjaga gawang Hendro Kartiko dalam menghadapi gempuran di awal-awal menit babak pertama ini oleh para pemain Persema. Kembali dengan sebuah gerakan yang cukup menarik tadi Christian Warobai kepada Kayamba, kehilangan bola namun sedikit salah komunikasi tampaknya dengan Zahrahan. Kembali dapat diantisipasi oleh Karis Yulianto. Isnan Ali kembali kepada Isnan Ali. Karis, Isnan Ali, Zahrahan, main asing asal Liberia yang sudah 18 kali memperkuat tim nasional negaranya. Dibuang saja oleh Robi Gaspar, pemain dengan kebangsaan Kroasia yang memiliki paspor Australia. Sebuah kontrol bola yang benar-benar berkelas dari Zahrahan tadi, walaupun akhirnya terlepas. Zainal Ikhwan, kembali Zainal Ikhwan kerjasama dengan Siswanto yang tidak berjalan dengan sempurna.
Ya, usaha-usaha dari para pemain Persema Malang tadi Bung, kita lihat mereka berusaha bermain menyerang dari sayap lewat kecepatan dari Zainal Ikhwan. Tony Sucipto yang baru saja selesai memperkuat tim nasional SEA Games kembali lagi ke dalam skuad Sriwijaya FC Palembang. Ya, kesempatan terakhir Tony bermain di tim SEA Games sekaligus menjadi kapten ke-11 memang berakhir dengan tidak mengenakan Bung Arya dan Bung Yosef. Sore hari ini merupakan penampilan pertama Tony Sucipto di ajang Jarum Indonesia Super League. Langsung mendorong bola ke depan, menjangkau Kayamba dengan sedikit ambisinya tadi untuk mengarahkan bola ke gawang, namun begitu jauh dari sasaran. Ya, sebuah keputusan spekulatif dilakukan oleh Kayamba, Bung. Tapi ini adalah tipikal seorang striker yang memiliki naluri gol dan juga kepercayaan diri, karena dia melihat ada peluang untuk melakukan tembakan volley yang keras. Kayamba sendiri merupakan pemain tertua yang berlaga di Jarum Indonesia Super League. Namun tentunya sebuah perhatian tersendiri saat pemain ini mampu mencetak 6 gol dari 9 laga yang ia mainkan di Jarum ISL, menandakan bahwa ketajaman dan produktivitas pemain yang satu ini belum sama sekali berkurang. Pepito. Masih Pepito, kerjasama dengan Siswanto kepada Muhammad Kamri. Berusaha untuk mengurung pertahanan dari Sriwijaya FC. Tony Sucipto bukan dengan clearance terbaiknya. Masih sebelum akhirnya Precious tadi membuang bola. Dan tampaknya terjadi sebuah insiden. Kita masih melihat Muhammad Kamri terjatuh. Tampaknya tadi terkena sambaran kaki dari back Precious tadi. Kita lihat, Bung. Oh, Gorabai. Dan memang terkena sepatu dari Precious tadi, punggung dari Muhammad Kamri. Kita saksikan pemain yang juga sudah memberikan gelar juara Piala AFF bersama tim nasional Singapura. Dan inilah Coach Subangkit, turut membawa Persema naik ke Jarum ISL sebagai runner-up divisi utama di musim lalu. Dan kini kembali mempertahankan posisinya sebagai pelatih kepala Persema Malang. Sriwijaya FC benar-benar berada di bawah tekanan, Bung, di 10 menit pertama ini. Mereka hanya mencoba mengarahkan serangan balik karena memang Persema Malang terus menekan. Kamri, duel antara pemain dari kedua tim dengan sebuah backheel tadi. Pepito mengarahkan bola kepada Kasan Soleh, dapat diantisipasi oleh Tony Sucipto. Dan kini Zainal Ikhwan tidak mampu untuk melewati Zarahan. Patrick Seme, tembakan jauh, terlampau berambisius atau mungkin tidak dengan target yang begitu jelas. Patrick Seme tadi, pemain asal Kamerun yang juga lama memperkuat Persikabo Bogor, Patrick Seme. Ya, salah satu pemain yang juga dipertahankan oleh pelatih Subangkit karena selain kokoh di jantung pertahanan, jika ada set piece, tendangan sudut, Seme Pierre seringkali membantu timnya dengan mencetak gol. Zarahan, Tony Sucipto masih dimenangkan oleh Tony Sucipto. Kembali kerjasama yang cukup apik antara pemain-pemain tengah Sriwijaya. Kini Richard Anore Obiora, masih Obiora, sebuah crossing dilepaskan melewati jangkauan pemain lainnya. Sebuah usaha dari Obiora tadi, Bung, setelah berhasil melewati penjagaan Zainal Ikhwan, sebuah gocekan, ya, bola diangkat cukup bagus. Sayang bahwa terlalu jauh dan di sana tidak ada temannya. Jairon kepada Pepito maksudnya, kembali lagi dalam penguasaan Jairon. Striker asal Brazil, masih Jairon dengan kekuatannya. Sebuah passing diberikan maksudnya kepada Siswanto. Begitu kokoh jantung pertahanan dari Sriwijaya. Kini Isnan Ali, Tony Sucipto,
Pendek kepada Ponario Astaman. Baik Ponario. Zahrahan mulai menusuk kini Sriwijaya FC dengan sebuah peluang. Arif Suyono masih melebar dari sisi gawang Persema Malang. Pergerakan yang bagus dari Arif Suyono sayang sekali tidak diakhiri dengan eksekusi sempurna. Yang tidak kalah cantik adalah umpan dari Zahrahan. Ya, kita bisa melihat berusaha menempatkan bola ke sisi kosong dari gawang, tapi agaknya kurang tenang Arif Suyono sehingga tendangannya melebar. Ini yang harus menjadi perhatian lini belakang Persema Malang, Bung, ketika Sriwijaya melakukan serangan balik yang cepat. Dan Siswanto juga dengan sebuah peluang di menit-menit awal ini sudah mulai bermain terbuka kedua kesebelasan sejauh ini. Ya, setelah tadi Sriwijaya FC gagal, giliran Persema Malang melakukan serangan balik yang cepat dan juga nyaris mengancam gawang Hendro Kartiko. Kita saksikan reaksi kekecewaan dari pendukung tuan rumah, terutama menyangkut kegagalan dari Siswanto tadi, dan Julio Lopez memberikan keunggulan bagi Persiba Balikpapan 1-0 atas Persijap Jepara melalui golnya pada menit ke-16. Sebuah umpan yang sangat baik kepada Jainal Ikhwan dari Jairon, kemudian tidak disambung dengan sebuah kesempurnaan dari crossing Jainal Ikhwan tadi. Soal kecepatan, mungkin Jainal Ikhwan masih bisa bersaing dengan para pemain belakang. Hanya saja akurasi dari umpan Jainal Ikhwan harus lebih diperbaiki untuk menservis para pemain depan. Karena jika dibandingkan dengan Kamri yang akurasinya bisa dibilang lebih baik jika dibandingkan dengan Jainal Ikhwan. Duel lapangan tengah. Robi Gazwar. Sebuah gangguan tadi kepada Tony Sucipto. Ya, kalau kita lihat, Bung, bagaimana setelah menit ke-10 tadi, Sriwijaya sudah mulai mampu memainkan gaya permainan mereka, bola-bola pendek dari kaki ke kaki, kombinasi 1-2. Ya, kita lihat mereka sekarang lebih tenang untuk mengendalikan permainan, mengatur pola permainan mereka. Telah terlebih dahulu berada dalam posisi offside Obiora dalam pengamatan hakim garis. Saat ini Obiora sudah mencetak 3 gol dan ini Obiora menjadi duet handal Kayamba di lini depan Sriwijaya FC. Terutama setelah hilangnya Claude Parvengon Ajam yang hijrah ke Persebaya Surabaya, Obiora yang musim lalu lebih sering dipasang sebagai pemain sayap kiri kembali lagi ke posisi asalnya sebagai support striker. Ya, dan keputusan untuk melepas Ngon Ajam ini merupakan, menurut saya, adalah kejelian dari manajemen Sriwijaya FC, karena setelah pindah ke Persebaya juga Ngon Ajam lebih banyak berkutat dengan cedera, terlambat datang, tidak bisa mengikuti liga sejak musim bergulir, dan ketika sudah bisa bermain Ngon Ajam banyak dibeli cedera. Dan kini Obiora, masih Obiora kepada Kayama, memberikan kesempatan Zahrahan dengan sebuah tembakan masih menyentuh kaki dari Jainal Ikhwan dan menghasilkan sepak pojok. Ya, kombinasi trio pemain asing mereka, Bung, ada Kayamba, ada Obiora, ada Zahrahan. Kita lihat tadi sangat-sangat merepotkan lini belakang. Sayang bahwa Zahrahan gagal tadi memanfaatkan peluang. Tony Sucipto dengan eksekusi dari sepak pojok yang siap diberikan sebuah crossing. Ada beberapa pemain, namun kita saksikan begitu prima penampilan dari Komang Putra sejauh ini. Sebuah aksi penetrasi tadi ataupun overlap dari Precious masih belum bisa dimanfaatkan. Dan dilepas, diperlukan sebuah komunikasi antara Warobai dan juga Hendro Kartiko tadi. Obiora, Arif Suyono, Zahrahan, Christian Warobai
Masih Christian Warobai, umpan diagonal menyilang yang cukup baik, menjangkau Arif Suyono. Namun ada Jainal Ikhwan di sana dengan pengalamannya tampaknya akhirnya berhasil mengantisipasi maksud dari Arif Suyono. Yang harus diwaspadai adalah umpan-umpan yang mengiris diagonal pertahanan dari Persema. Umpan-umpan dari seperti yang baru saja diperlihatkan oleh Christian Warobai tadi. Sangat tepat dan akurat, harus diwaspadai benar-benar oleh para pemain belakang dari Persema. Kasan Soleh, ada Precious tadi. Kembali lagi Kasan Soleh. Pepito. Dan Precious tadi akhirnya. Isnan Ali. Ponario. Kita saksikan tadi benturan antara Ponario dan juga idolanya yaitu Bima Sakti. Sama-sama memakai kostum nomor 11. Sama-sama berasal dari Balikpapan tentunya kedua pemain. Dan memang dalam beberapa kesempatan Ponario sendiri mengakui bahwa keputusannya untuk menggunakan nomor 11 adalah karena kekagumannya kepada sang senior yaitu Bima Sakti. Kebetulan juga tipikal permainannya hampir sama, Bung. Sebagai sentral, penyeimbang lini tengah sebuah tim. Kembali kita saksikan benturan antara pemain senior yaitu Bima Sakti dan Ponario Astaman. Christian Warobai berusaha berduel dengan M. Kamri, dua fullback papan atas Indonesia. Akhirnya sebuah clearance tadi dari Precious. Robi Gaspar begitu aktif menggalang koneksi antara lini tengah dan lini pertahanan sejauh ini. Memang kerap dijuluki sebagai otak permainan dari Persema Malang. Pemain asal Australia, Robi Gaspar. Langsung umpan jauh dikirimkan oleh Seme tadi. Ponario. Kasan Soleh, Bima Sakti. Tembakan langsung Bima Sakti yang memang cukup dikenal memiliki tembakan jauh yang cukup keras. Ya, dan sampai sejauh ini Bima Sakti sudah mencetak 1 gol ketika Persema mengalahkan Persipura. Juga dari tembakan luar kotak penalti. Sebuah hal yang mungkin sudah jarang kita saksikan sekarang. Mencetak gol dari jarak jauh dilakukan oleh Bima. Dan kemampuan shooting dari luar kotak penalti ini sudah dikembangkan oleh Bima sejak dia bermain di IFK Sundok di Swedia. Tercatat hampir 8 gol saat dia bermain di sana dan 90% dari luar kotak penalti. Obiora tembakan langsung menyentuh kepala dari Robi Gaspar. Dengan musim pertamanya bersama Persema Malang, Robi Gaspar yang juga pernah merumput di Persita Tangerang dan Persiba Balikpapan. Dan kembali Tony Sucipto. Crossing dikirimkan di kotak penalti. Precious dengan tandukannya menaklukkan Pepito namun tidak menaklukkan gawang Persema. Ya, sebuah kolaborasi yang sangat baik, Bung. Tendangan sudut yang sangat baik dan Precious tadi dengan kejeliannya mencoba menyundul sambil terbang dan sudah sangat tepat, bola menyilang. Sayang bahwa bolanya agak menyamping. Bima Sakti, Sutaji. Persema kini dengan inisiatif penyerangan tidak berhasil tadi dan hampir saja dikuasai kembali oleh Sutaji dari kaki Ponario Astaman. Jainal Ikhwan, crossing langsung dilepaskan oleh Jainal Ikhwan, tidak menjangkau rekannya yaitu Jairon. Penuh dalam penguasaan Warobai gini, pemain terbaik Liga Indonesia tahun 2005. Diantisipasi dengan cukup tenang oleh Robi Gaspar. Kini Bima Sakti, masih Bima Sakti. Kerjasama mencoba tadi Kamri dan juga Jairon. Sutaji masih mencari rekannya. Sutaji, cermatan dari Karis tadi. Robi Gaspar, Jairon melebar. Kasan Soleh kembali pada Jairon. Masih Jairon, dijatuhkan oleh Tony Sucipto dalam pengamatan wasit.
Pemain yang mulai bermain di Indonesia sejak musim lalu, Jairon bersama Persebaya Surabaya. Cukup panjang memiliki karir di Liga Yunani, pemain asal Brazil. Dan kita saksikan Kayamba yang juga turut membantu menggalang lini pertahanan dari Sriwijaya FC. Terutama untuk mengantisipasi potensi bahaya yang juga dapat ditebar oleh Bima Sakti dengan eksekusi tendangan jarak jauh yang cukup mematikan. Bima dengan ancang-ancang kirimkan sebuah tembakan langsung, namun masih tidak mampu untuk memberikan ancaman bagi Hendro Kartiko. Mari kita saksikan tembakan langsung dari Bima. Tarungan antara Arif Suyono dan Kasan Soleh tadi. Masih cukup tenang kita saksikan ekspresi dari Subangkit sejauh ini. Cukup baik tadi kerjasama antara pemain-pemain Sriwijaya. Kayamba, Arif Suyono kembali lagi di Kota Malang tentunya. Pemain yang lama memperkuat Arema Malang. Obiora tidak berhasil melewati Robi Gaspar. Dan kini penuh dalam penguasaan pemain-pemain Persema. Bima Sakti. Sebuah back pass. Sebuah clearance dari Komang Putra. Precious tadi. Agak kesulitan Jairon Feliciano melewati kawalan dari Precious Emujiraye. Jairon bahkan lebih sering beroperasi di luar kotak penalti di sekitar garis tengah lapangan. Mungkin juga karena ketatnya kawalan para pemain-pemain belakang Sriwijaya FC yang digalang oleh Precious dan Haris Yulianto. Patrick Seme. Muhammad Kamri menyentuh tangan Precious tampaknya tadi. Menghasilkan tendangan bebas kini bagi Persema Malang. Ya, sebuah peluang tentu bagi tuan rumah, Bung, untuk mencetak gol di babak pertama ini. Karena posisi tendangan bebas kali ini cukup ideal. Berada di depan garis 16, tetapi sedikit menyamping. Sehingga sangat baik untuk memplacing bola ke tiang dekat maupun ke tiang jauh. Kembali tentu bersiap Bima Sakti. Ada juga beberapa pemain lainnya seperti Robi Gaspar yang juga memiliki kemampuan untuk melakukan eksekusi tendangan jarak jauh. Seperti yang sudah ia lakukan saat menghadapi Persitara Jakarta Utara. Patrick Seme langsung tampaknya menghantam pagar pemain. Penampau muda bagi Hendro Kartiko. Bima Sakti melepaskan sebuah crossing yang berhasil dimanfaatkan oleh Jairon tadi. Namun kembali berada dalam penguasaan pemain-pemain Persema. Kembali Bima Sakti melebar, sayangnya tidak menjangkau Jainal Ikhwan. Jainal Ikhwan sendiri sudah pernah menjadi juara atau memberikan satu gelar juara bagi timnya, yaitu Petrokimia Putra Gresik. Di antara lain adalah prestasi yang cukup mengagumkan yang pernah ditorehkan oleh Jainal Ikhwan. Warobai kepada Ponario. Arif Suyono. Kerjasama yang baik dengan Ponario Astaman. Kembali pada Arif Suyono. Dan tampaknya sebuah ganjalan tadi oleh Siswanto kepada Arif Suyono. Ya, sebuah serangan cepat tadi dilakukan oleh anak-anak Sriwijaya, Bung, dari sisi kiri pertahanan Persema Malang, dan terpaksa dihadang dengan menarik Arif Suyono. Dan kini giliran Sriwijaya FC mendapat peluang untuk mengancam gawang Iko Maputra. Ketat penjagaan dari Robi Gaspar pada Obiora, dan kembali Tony Sucipto dengan crossingnya menjangkau kotak penalti, namun sebuah sliding dari
Isnan Ali tadi Ya, tidak mampu menjangkau bola. Cukup berbahaya sebetulnya crossing yang dilakukan oleh Tony Sucipto. Bisa kita lihat tadi ada 2 orang pemain selain Isnan Ali, ada juga 1 orang pemain lagi Sriwijaya yang lepas dari pengamatan para pemain belakang dari Persema Malang. Bima pada Jainal Ikhwan. Pepito. Kurang baik umpan dari Pepito tadi. Dengan mudah dapat diantisipasi Warobai. Mencoba perlahan gini Sriwijaya FC Palembang untuk membangun serangan. Isnan Ali. Zarahan. Bima Sakti atau Ponario tadi. Bisa kita lihat ternyata Robi Gaspar yang dipasang oleh pelatih Subangkit di lini belakang untuk menemani Seme Pierre Patrick. Cukup mengejutkan memang keputusan dari pelatih Subangkit karena Robi Gaspar sebetulnya tipikalnya lebih menyerang jika dibandingkan pemain-pemain seperti Bima Sakti. Tapi ternyata Robi Gaspar yang ditunjuk untuk menjadi pemain bertahan di lini tengah jantung pertahanan Persema Malang. Arif Suyono kembali sebuah duel dengan Kasan Soleh di sayap kanan sebelum akhirnya bersalaman kedua pemain ini. Gadang sebagai salah satu winger terbaik di Indonesia, Arif Suyono kembali kita saksikan harus dihadang oleh Kasan Soleh. Precious dan juga Pepito. Dengan musim perdananya di Liga Indonesia bagi Precious Enujerai bersama beberapa pemain asal Singapura yang kini bermain di beberapa tim Jarum Indonesia Super League. Cukup baik kerjasama antara pemain Sriwijaya. Kini Zarahan mendorong bola pada Kayamba. Kayamba masih melewati Patrick Seme, namun crossing tadi akhirnya menghantam kaki Patrick Seme sebelum menghasilkan sepak pojok. Ya, sebuah pemandangan yang menarik, Bung. Karena kita lihat trio legion asing dari Sriwijaya FC, Kayamba, Obiora, dan Zarahan begitu mendominasi pola serangan dari Sriwijaya FC, sementara pelatih Subangkit menempatkan Seme Pierre dan Robi Gaspar di jantung pertahanan untuk menghadang trio legion asing Sriwijaya FC, dan sejauh ini cukup sukses. Crossing tadi dari Zarahan, masih ada Robi Gaspar. Tony Sucipto. Tembakan langsung kaki kanan dari Tony Sucipto, tidak terlampau jauh di atas Mister Ikomang Putra. Ya, keputusan yang cukup berani dilakukan oleh Tony Sucipto meskipun hasilnya masih jauh dari sasaran. Jarak yang cukup jauh dan keputusan yang cukup berani dilakukan oleh Tony Sucipto dengan melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti ini. Walaupun tidak dengan kaki terkuatnya, Tony Sucipto tadi baru saja melepaskan sebuah tembakan yang tidak jauh berada di atas Mister Ikomang Putra. Persema mencoba kini melalui Jainal Ikhwan. Seme. Umpan diagonal langsung dilepaskan, tidak menjangkau satupun rekannya. Berusia 28 tahun, Patrick Pierre Seme. Kembali kita saksikan kegembiraan di Stadion Gajayana. Mendukung satu dari 2 tim asal kota Malang, yaitu Persema Malang. Zarahan, kurang cermat tadi umpannya. Cukup tenang. Patrick Seme walaupun sedikit beresiko tadi. Kini Siswanto, salah satu pemain sayap dengan kecepatan. Berikan umpan kepada Pepito, bergerak di dalam kotak penalti sebelum akhirnya dihalau tadi. Bima Sakti, kembali Siswanto. Kerjasama dengan Sutaji. Siswanto masih dengan penguasaan bola. Siswanto terjatuh dan bukan merupakan pelanggaran dari Christian Warobai. Iya, sebuah serangan yang cukup bagus tadi dilakukan oleh Siswanto dan diawali dari Bima Sakti tadi, Bung. Ya, sedikit agak terdorong.
hanya wasit tidak melihat itu sebagai pelanggaran untuk dihukum sebagai penalti kick. Kembali sebuah crossing masih dapat didahului tadi oleh inisiatif dari Hendro Kartiko. Isnan Ali mencoba kini sebuah counter attack yang berusaha dikembangkan oleh Sriwijaya dan kembali menghasilkan sesuatu yang menjanjikan melalui sepak pojok. Hampir bisa menjangkau Kit Kayamba Gams, umpan crossing dari Isnan Ali. Sama-sama berbahaya, dua back sayap yang dimiliki oleh Sriwijaya FC. Di kiri ada Isnan dan di kanan ada Christian Warobai. Kembali melalui Zarahan Keranggar. Sriwijaya akan mencoba peruntungan mereka melalui sepak pojok. Sekian kalinya sebuah crossing kembali dilepaskan oleh Zarahan. Lepas dari tangkapan Ikomang Putra walaupun masih ada Kasan Soleh tadi. Dengan sebuah clearance. Dihadapi oleh Tony Sucipto dan dibiarkan saja. Warobai cukup mengurung jantung pertahanan dari Persema. Kini pemain-pemain Sriwijaya. Karis Yulianto lepaskan sebuah umpan jauh yang kurang begitu jelas untuk menjangkau rekannya siapa. Dan meminta maaf pada Arif Siono. Ya, kita lihat bagaimana tadi ketenangan, kepemimpinan dari Karis Yulianto. Patrick Seme, Muhammad Kamri, Pepito, Zainal Ikhwan, kembali pada M. Kamri. Langsung lepaskan maksudnya kepada Jairon, dapat diantisipasi. Kembali dapat dicuri oleh Kamri. Kamri memasuki kotak penalti dari Sriwijaya, namun crossingnya akhirnya menjangkau Siswanto. Walaupun lepas kontrol dari Siswanto tadi. Sebuah peluang yang cukup berbahaya sebetulnya dimiliki oleh Persema Malang tadi, Bung. Hanya saja mereka kurang tenang memanfaatkannya. Gerakan Kamri tadi sudah sangat baik. Crossingnya juga baik, tetapi di sana Siswanto kurang tenang. Langsung melakukan tembakan ke gawang. Padahal masih bisa bola tadi di capping untuk mendapat peluang yang lebih baik. Keith Jerome Gams, pemain asal St. Kitts and Nevis, sebuah negara kecil di Kepulauan Karibia. Dan juga sudah menorehkan begitu banyak international caps dan juga gol bagi tim nasional negaranya. Tony Sucipto, Karis Yulianto. Kembali sebuah umpan jauh dilepaskan, kali ini cukup tepat kepada Tony Sucipto oleh Karis. Umpan dan kemudian dapat dipotong oleh Kasan Soleh. Ya, skema yang sebetulnya sudah berjalan dengan cukup ideal. Umpan dari Karis yang langsung menuju ke jangkauan Tony Sucipto. Hanya saja ketika Tony berusaha melakukan crossing kurang akurat ataupun kurang keras tendangannya sehingga masih bisa dipotong oleh para pemain Persema. Kembali in swinging corner dari Tony Sucipto dan ditinju saja oleh Ikomang Putra. Siswanto dengan sebuah clearance tadi masih berada dalam areal jantung pertahanan dari Persema Malang sebelum akhirnya Patrick Seme Isnan Ali. Zarahan dapat dipotong tadi oleh Zainal Ikhwan. Cukup menarik gerakan Zainal Ikhwan sore ini, Bung. Dalam posisinya sebagai back kanan. Dia dengan kecepatannya dia bisa melakukan intercept setiap bola-bola terobosan lawan, dan sebaliknya dia berani melakukan gerakan tanpa bola yang cepat ke jantung pertahanan lawan. Kerjasama antara Zarahan dan juga Kayamba tadi kembali akan menghasilkan sebuah sepak pojok bagi Sriwijaya FC Palembang. Dan masih tanpa gol di Stadion Gajayana dalam pertemuan perdana antara kedua tim di ajang Jarum Indonesia Super League antara Persema Malang melawan Sriwijaya FC Palembang. Sebuah crossing tadi kembali dapat diantisipasi oleh Kamri. Zarahan mendorong bola kepada Obiora. Kembali dapat diatasi oleh pemain-pemain Persema. Dan benturan antara Siswanto dan juga Isnan Ali tadi.
Ya, cukup keras tadi benturanmu. Karena Siswanto berusaha untuk berusaha untuk meraih bola dengan kepalanya dan melakukan serangan cepat. Sementara Isnan Ali yang juga dalam kecepatan tinggi berusaha untuk menghalau bola sehingga tidak terhindarkan tabrakan. Kita lihat, ya. Dan akhirnya kartu kuning pertama diberikan oleh Ain Suarlan kepada Isnan Ali. Dan ini merupakan juga kartu kuning perdana Isnan Ali di musim ini. Umpan jauh dilepaskan oleh Patrick Seme kepada Hendro Kartiko yang cukup tenang tadi. Cepat berikan pada Precious. Precious juga kirimkan sebuah umpan jarak jauh yang menjangkau Kayamba dengan sangat baik. Walaupun inisiatif dari Komang Putra begitu sempurna tadi. Sangat tepat memang antisipasi dari Komang Putra keluar dari garis gawangnya. Karena umpan tadi sudah berada di hadapan Kit Kayamba. Dan ini salah satu kelebihan dari Komang Putra, Bung, ketika dia menjadi penjaga gawang tim nasional Indonesia. Soal antisipasinya dia begitu baik dalam membaca jalannya permainan. Kita lihat tadi umpan terobos itu begitu mudah dibaca oleh Komang Putra sehingga dia bisa lebih dulu menghalau bola dibandingkan striker Kayamba. Ini sebuah teknik ataupun taktik individual seorang penjaga gawang berpengalaman. Berusia 34 tahun, merupakan pemain paling senior di kubu Persema Malang, Komang Putra. Ya, dan pernah satu generasi berada di timnas bersama Hendro Kartiko yang kini menjaga gawang dari Sriwijaya FC. Dan lama menghabiskan karirnya bersama PSIS Semarang. Antara lain fakta-fakta menarik mengenai Komang Putra. Dibuang saja oleh Robi Gaspar menempati posisi barunya sebagai stopper pada pertandingan ini. Ya, dalam duel 1 lawan 1 mungkin Robi Gaspar belum terlalu terlihat, tapi dalam soal positioning, memotong umpan, dan ketepatan dalam memotong umpan, tidak mau ambil kompromi. Sampai sejauh ini Robi Gaspar masih bisa diandalkan di lini belakang memang. Seperti juga menambah kembali atribut dari pemain yang juga sudah cukup baik. Robi Gaspar juga mampu bermain multifungsi tentunya. Ini giliran Sriwijaya tentunya untuk mengembangkan permainan. Isnan Ali. Menyentuh kaki Jainal Ikhwan tadi dan keluar dari lapangan permainan. Ponario. Zarahan mulai mengancam kini Sriwijaya, kerjasama antara para pemain. Kembali harus dikurung oleh pemain pertahanan dari Persema Malang. Bima Sakti. Jainal Ikhwan. Sebuah umpan yang cukup baik menjangkau Pepito di dalam kotak penalti kini. Namun akhirnya Pepito kehilangan kontrol terhadap bola. Ya, sebuah peluang terbaik yang didapatkan oleh Brima Pepito tidak bisa dimanfaatkan dengan sempurna karena penguasaan bola yang sangat buruk sehingga bola menjadi lepas dari jangkauan Pepito yang sampai sejauh ini baru mencetak 2 gol bersama Jairon Feliciano yang mencetak 1 gol. Ini tentu sebuah kerugian bagi Persema. Namun sebuah umpan yang baik dikirimkan oleh Pepito pada Jairon di dalam kotak penalti dan begitu tepat Isnan Ali untuk melakukan tackling dan menghalau bola tadi. Ya, 2 peluang beruntun dimiliki oleh tim tuan rumah, Bung, Persema Malang. Dan dua-duanya sebetulnya sangat berbahaya. Hanya sayang tadi bahwa peluang itu gagal dimanfaatkan, dan ini terutama karena kemampuan lini belakang dari Sriwijaya FC untuk membaca skema kombinasi 1-2 tadi yang dilakukan oleh Pepito dan Jairo. Dan akhirnya Jairon Feliciano harus menerima bahwa ia ditarik keluar memasuki menit ke-39 dengan digantikan oleh Iswandi Dai, pemain yang juga pernah membawa Persibo Bojonegoro naik ke divisi utama. Dan crossing dari Robi Gaspar menjangkau kepala dari Patrick Seme walaupun akhirnya keluar. Ya,
tendangan sudut tadi ke tiang jauh. Masih bisa dijangkau oleh Semepere tadi. Sayang kurang akurat sundulannya sehingga peluang untuk mencetak gol terbuang sia-sia. Mencoba kembali Persema melalui Sutaji. Iswandi Dai maksudnya untuk melepaskan sebuah crossing kepada Pepito, pemain yang baru masuk dengan penampilannya yang keempat sebagai pemain pengganti musim ini. Ya, masuknya Iswandi menggantikan Brima Pepito. Ini membuat Persema Malang kini hanya menyisakan Pepito sebagai seorang striker murni di lapangan. Karena yang digantikan Iswandi adalah seorang striker, Jairon Feliciano. Agaknya pelatih Subangkit memilih untuk lebih memperkuat lini tengahnya menghadapi para pemain Sriwijaya. Duel antara Warobai dan juga Siswanto. Tiba-tiba sudah berada di sisi kiri lapangan Siswanto, pemain yang cukup mobile dan lincah. Kembali ditarik oleh pelatih Subangkit setelah sempat memperkuat Persib Bandung. Subangkit dan Siswanto pernah berkolaborasi ketika bersama-sama berada di tim Persekapas Kabupaten Pasuruan, bersama juga dengan Kasan Soleh. Robi Gaspar sedikit dengan keberanian untuk overlap gini. Siswanto, masih Siswanto, Kasan Soleh, Sutaji. Yang memiliki pilihan tengah Sutaji akhirnya memberikan kepada Robi Gaspar sebelum akhirnya keluar tadi Robi Gaspar. Ya, memang ada konsekuensi Bung ketika Robi Gaspar diputuskan oleh Subangkit ke lini tengah, ke back sentral, maka ada pengurangan kekuatan di lini tengah dari Persema Malang. Sehingga kita lihat tadi justru Subangkit sendiri yang kebingungan, akhirnya harus menarik Jairon keluar dan memasukkan gelandang tambahan di tengah untuk membantu Bima Sakti di tengah agar bisa mengimbangi lini tengah Sriwijaya FC. Iswandi Dai kepada Patrick Seme, Jainal Ikhwan, sebuah back pass. Kali sebuah fakta bahwa Persema sendiri merupakan tim dengan rata-rata usia tertua di Jarum Indonesia Super League. Dengan 27,2 usia rata-rata pemainnya. Ini dengan sebuah crossing. Siswanto melebar kepada Jainal Ikhwan. Kembalikan kepada Iswandi Dai. Dan Iswandi akhirnya mengirimkan sebuah crossing Pepito, namun belum dengan penyelesaian, telah terlebih dahulu berada dalam posisi offside dalam pengamatan hakim garis. Sebuah pergerakan yang sebetulnya cukup bagus dari Iswandi Dai, mengirimkan umpan kepada Pepito. Sayang sekali Pepito sudah terjebak dalam posisi offside. Agaknya percobaan-percobaan seperti ini yang harus sering kali dilakukan karena ketatnya pertahanan dari Sriwijaya FC jika harus melewati mereka dengan pergerakan-pergerakan individu. Kurang dari 2 menit di sisa waktu untuk mencapai waktu reguler di babak pertama ini, masih tanpa gol di Stadion Gajayana Malang. Walaupun permainan yang diperagakan oleh kedua tim begitu terbuka dan begitu ofensif sejauh ini dengan beberapa peluang. Dua tim yang juga bercokol di urutan ke-5 dan ke-6 dan hanya terpaut 1 poin diantaranya. Sriwijaya berada di urutan ke-5 dengan nilai 17 dan Persema dengan nilai 16. Bima Sakti, Kamri mulai memperagakan permainan yang cukup menarik walaupun akhirnya dapat dicuri dengan cukup cerdik tadi oleh Zarahan. Masih Zarahan. Kita saksikan kemampuan pemain yang satu ini, Zarahan dengan kontrol bolanya. Masih berada dalam penguasaan penuh Zarahan. Akhirnya berikan kepada Obiora. Masih Obiora.
Obiora cukup baik namun terlampau berambisi dengan mencoba melewati 3 pemain sekaligus. Umpan dari Iswandi Dai. Harus ada komunikasi tampaknya. Kita saksikan Hendro Kartiko sudah begitu jauh meninggalkan sarangnya. Ya, dan agak mengherankan memang keputusan dari Hendro Kartiko jauh meninggalkan sarangnya karena di situ masih ada Precious yang mengawal pergerakan Bima Pepito. Ya, benturan cukup keras tadi antara Pepito dan Isnan Ali. Sportivitas yang coba diperlihatkan oleh Pepito dengan membantu Isnan Ali untuk bangkit. Seolah ingin meminta maaf terhadap benturan yang terjadi antara kedua pemain tadi. Tambahan waktu 1 menit saja diberikan di babak pertama ini. Sutaji, Kasan Soleh, kini Siswanto melebar kepada Kasan Soleh, mencoba dan cukup cermat tadi Warobai untuk memotong pergerakan dari Kasan Soleh. Iswandi Dai dapat dimanfaatkan oleh Kayamba dengan cukup cerdik tadi Obiora, umpannya tidak menjangkau Zarahan. Sebuah pengamanan back pass dari Patrick Seme tadi. Dan akhirnya wasit Aeng Suarlan telah meniup peluit panjang tanda berakhir babak pertama. Dan kita masih belum menyaksikan gol yang tercipta di Stadion Gajayana Malang, di mana saat ini Persema Malang ditahan tanpa gol oleh Sriwijaya FC Palembang dan Mitra Sepak Bola. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Dan baru saja wasit Aeng Suarlan meniup peluit tanda dimulainya kick off babak kedua. Persema Malang 0, Sriwijaya FC Palembang 0. Bima Sakti, Jainal Ikhwan langsung lepaskan sebuah crossing. Masih dapat diantisipasi dengan cukup baik tadi oleh Christian Warobai. Melebar Warobai pada Arif Suyono, tidak berhasil untuk melewati Kasan Soleh berulang kali. Cukup solid permainan dari Kasan Soleh untuk bisa mengantisipasi segala kemungkinan potensi bahaya dari Arif Suyono. Kembali Arif Suyono harus memberikan ke belakang kepada Christian Warobai. Sampai akhirnya putus di kaki Bima Sakti dan umpan yang begitu cermat kepada Pepito dari Bima Sakti. Crossing dari Pepito tidak menjangkau rekan-rekannya dan dibuang saja oleh Karis Yulianto. Ya, sebuah serangan balik cepat tadi berawal dari long pass dari Bima Sakti. Pepito mengangkat kotak penalti sebetulnya sangat baik. Sayang bahwa tidak ada teman yang datang menyambut crossing dari Pepito tadi. Masih kembali Karis berusaha untuk mengantisipasi ancaman di jantung pertahanan Sriwijaya. Belum berakhir tekanan dari Persema. Iswandi Dai tidak menjangkau Pepito, umpan dari Iswandi tadi. Ya, kehilangan Jairon Feliciano sebagai seorang striker murni. Memang terasa dampaknya jika serangan yang dilakukan oleh Persema seperti yang baru saja kita saksikan. Umpan-umpan crossing yang dilepaskan tidak ada yang menyambut karena mungkin lini tengah dari para pemain Persema agak terlambat dalam mendukung serangan yang digalang oleh rekan-rekannya. Diputuskan berada dalam posisi offside. Keith Jerome Gams atau Kayamba yang tersenyum tadi atas keputusan asisten wasit. Sebuah inisiatif dari Kamri untuk melakukan backheel tadi tidak berhasil. Dan kembali pertarungan dari sisi kanan penyerangan Sriwijaya. Arif Suyono masih terputus. Sutaji, Siswanto, Jainal Ikhwan perlahan mencoba dengan inisiatif dan skema penyerangan Persema Malang melalui Robi Gaspar kepada Kasan Soleh.
Hasan Soleh crossing ia lepaskan. Precious kini dalam penguasaan Iswandi Dai, belum dengan penyelesaian akhir yang sempurna. Ya, sebuah peluang yang sebetulnya cukup terbuka dari Iswandi Dai setelah mendapatkan umpan dari Brima Pepito yang berhasil. Rupanya bola muntah dari Precious yang jatuh ke kaki dari Iswandi. Sayang sekali tidak bisa dieksekusi dengan sempurna. Ya, kalau kita lihat Bung, bagaimana Persema Malang berusaha untuk menekan dan menguasai jalannya pertandingan di babak kedua, terutama bermain cepat untuk mencetak gol. Dan kembali kini Sriwijaya mencoba melalui Arif Suyono. Masih Arif Suyono. Umpan maksudnya berikan kepada Ponario Astama, namun komunikasi tidak berjalan tadi. Ya, dan lagi-lagi sebuah peluang yang tersia-siakan oleh para pemain Sriwijaya. Kelihatan sedikit ingin bermain cantik para pemain Sriwijaya, tapi akhirnya menjadi sedikit tidak efektif karena umpan-umpan yang dilepaskan menjadi tidak menemui sasaran. Dengan satu peluang sejauh ini Iswandi Dai masih belum memberikan kepuasan kepada pendukung dari Persema, dan kita saksikan Robert Rene Albert, pelatih kepala dari Arema Malang yang juga turut menyaksikan pertandingan sore hari ini. Kayamba dengan sebuah crossing menjangkau Arif Suyono di dalam kotak penalti dari Persema. Arif Suyono dengan goyangan terjatuh dan bukan merupakan pelanggaran dalam pengamatan wasit. Ya, kita lihat Arif Suyono terduduk tadi. Dia sudah berhasil mengecoh dan terlihat sekali memang Bung, bagaimana tadi Zainal Ikhwan, Hasan Soleh tadi berusaha menghalangi gerakan Arif. Pelanggaran dilakukan oleh Ponario terhadap Siswanto tadi. M. Kamri kini menghadapi bola. Robi Gaspar dengan kesempatan memberikan sebuah crossing, tidak dijangkau tadi oleh rekan-rekannya dalam kotak penalti. Isnan Ali, Kayamba dapat kembali jatuh dalam penguasaan Zainal Ikhwan. Iswandi Dai kembali dapat diraih oleh Siswanto. Sutaji kini. Iswandi, Robi Gaspar mulai berani dengan inisiatif menekan kini Persema Malang. Umpan dari Robi Gaspar menuju Pepito dapat diantisipasi tadi sebelum akhirnya dijauhkan oleh Kayamba. Pepito, Warobai kirimkan sebuah umpan jauh, terlampau jauh bagi Obiora. Dan kini Muhammad Kamri dengan sebuah crossing tidak berhasil dimanfaatkan tadi. Precious. Arif Suyono kini dengan penguasaan bola berikan kepada Obiora. Obiora memasuki areal kotak penalti dan sebuah umpan diberikan, dipotong oleh Zainal Ikhwan untuk menghasilkan sepak pojok. Ya, luar biasa Bung. Sebuah serangan balik yang sangat cepat. Sebuah crossing tadi, ya, dari Obiora. Nyaris tadi Bung. Di sana ada Zainal Ikhwan datang memotong, walaupun juga Iko Maputra juga siap. Tetapi situasi itu sangat berbahaya bagi gawang Persema Malang. Kembali akan dihadapi oleh Tony Sucipto. Kembali kesempatan melalui sepak pojok bagi Sriwijaya FC Palembang. Crossing dilayangkan oleh Tony Sucipto dan Robi Gaspar terlebih dahulu memotong bola. Zarahan, Tony Sucipto. Kembali sebuah crossing dilepaskan. Di sana ada dua pemain sekaligus dan telah berada dalam posisi offside.
cukup rapi dan rapat dalam menghadapi serangan para pemain Sriwijaya. Lini belakang Persema Malang yang digalang oleh Seme Pierre dan Robi Gaspar. Kali ini jebakan offside yang cukup ampuh untuk memperangkap Kit Kayamba Gams serta Arif Suyono. Siswanto, umpan crossing yang sangat cermat kepada Muhammad Kamri dengan tendangan volley dan masih melebar dari gawang Hendro Kartiko. Ya, sebuah keputusan yang sebetulnya cukup jitu dilakukan oleh M. Kamri, melakukan tendangan sekali sentuhan saja, first time. Sayang belum terlalu menyulitkan penjaga gawang Hendro Kartiko. Ya, kalau kita lihat Bung, bagaimana peluang Persema Malang tercatat beberapa kali, lebih banyak dibandingkan Sriwijaya FC. Dan Sriwijaya FC seperti di babak pertama, tertekan di setiap awal babak dan mengandalkan serangan balik. Hanya memang situasi ini harus mampu dimanfaatkan oleh tuan rumah. Kalau mereka ingin memenangkan pertandingan, mereka harus bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk menjadi gol. Karena situasi bisa berbalik ketika sejumlah peluang gagal menjadi gol, mereka frustrasi, sebaliknya lawan muncul kepercayaan diri, dan tuan rumah bisa menderita kekalahan. Seperti apa yang terjadi dengan Persebaya, Bung, ketika menghadapi Persik Kediri. Konsentrasi harus dilakukan oleh Iko Mangputra dalam menggalang pertahanan dari Persema Malang melalui situasi set piece yang kini dimiliki oleh Sriwijaya FC Palembang melalui Keith, Jerome Gams atau Kayamba, dan kita bahkan melihat Karis Yulianto yang juga sudah memasuki areal penalti dari Persema Malang, tentunya ingin memberikan kontribusi terhadap set piece ini. Isyan Warobai, dan langsung dikirimkan bola menyentuh mistar dari Keith, Jerome Gams, Kayamba tadi. Luar biasa, Bung, sebuah tendangan bebas yang sangat spektakuler mengenai mistar kiri atas gawang Iko Mangputra. Kita lihat tendangan pisang ke tiang jauh. Ya, berhasil ditip sedikit oleh Iko Mangputra. Kita lihat, Bung. Iya, sedikit sehingga bola kemudian mengenai mistar. Luar biasa Iko Mangputra, Bung. Dalam usia 34 tahun masih bisa menjangkau bola seperti itu. Aksi dari dua pemain paling senior di kedua kesebelasan tadi, yaitu Kayamba, melahirkan sebuah tembakan mematikan yang masih bisa diselamatkan oleh Iko Mangputra. Pelanggaran oleh Bima Sakti tadi terhadap Zarahan. Kembali sebuah peluang bagi Sriwijaya FC lewat tendangan bebas. Keluar dari tekanan sejauh ini Persema Malang, Iswandi Dai dengan cukup baik tadi, dan penguasaan bola diikuti oleh Zarahan. Kamri mulai berjalan kerjasama antara pemain-pemain Persema. Pepito kini, Pepito menghantam kaki Tony Sucipto. Sutaji tembakan langsung kembali menghantam Karis Yulianto. Ya, dengan kecepatan para pemain Persema bisa mengimbangi sebetulnya permainan dari Sriwijaya FC yang secara individu mungkin lebih unggul kualitasnya. Kita lihat skor terkini PSPS melawan Persitara 1-0. 1-0 melalui gol Isna ini, dan tembakan langsung tadi masih berada di atas mistar dari Iko Mangputra. Dari Ponario Astaman. Mari kita saksikan usaha dari Ponario melalui tembakan volley. Masih berada di atas mistar Iko Mangputra, dan kini giliran Persema Malang. M. Kamri, cukup baik pergerakan dari pemain ini, dan tembakan langsungnya hanya sedikit saja dari pojok gawang Hendro Kartiko. Ya, beberapa kali gerakan Kamri memang ini luar biasa, Bung. Pemain mungil ini berani melewati lawan, dan crossing maupun kali ini kita lihat dia melakukan shooting langsung ke gawang. Cukup berbahaya. Hanya beberapa sentimeter di sisi kanan gawang
Hendro Kartiko. Clearance Robi Gaspar. Begitu jauh dan hampir saja. Sebuah kejadian yang begitu spesial bagi Robi Gaspar. Saat bola tadi melayang begitu jauh, memantul dan menyulitkan Hendro Kartiko untuk mengantisipasi. Ya, maksud Robi Gaspar pasti melakukan clearance. Tapi tendangan kerasnya memang cukup menyulitkan bagi Hendro Kartiko. Agak bingung kelihatan Hendro dalam mengantisipasi tendangan Robi Gaspar. Hendro Kartiko. Dan kita saksikan kembali sebuah peluang yang dimiliki oleh Persema Malang. Dan masih belum tercipta gol sejauh ini di Stadion Gajayana. Tampaknya Pepito tadi dengan sebuah peluang. Ya, tendangan dari jarak cukup, iya, luar biasa, Bung. Mengenai Mister sebelah kiri atas, dan Hendro Kartiko tampaknya terluka, Bung. Kita lihat, Bung, apa yang terjadi. Ya, Tampaknya dalam usaha untuk menyelamatkan tembakan langsung yang keras dan akurat dari Pepito yang mengenai Mistar tadi, tampaknya kepala dari Hendro Kartiko menghantam tiang gawang dan saat ini mendapatkan perawatan dari medis. Ya, agak keras memang. Kita bisa melihat sepintas tadi Isnan Ali meminta tim medis untuk segera datang, dan kita lihat Ferry Rotinsulu disiapkan di tepi lapangan. Kepala dari Hendro Kartiko dalam usahanya menghalau tendangan Brima Pepito tadi, terbentur tiang kanan gawang. Cukup keras. ya, memang, Bung, kita lihat usaha dia tadi saat jatuh berusaha memegang tiang gawang tidak cukup untuk menahan badan yang memang dalam posisi dia tadi terbang untuk menepis bola, sehingga pada akhirnya kepalanya justru yang membentur langsung tiang gawang. Dan tampaknya cukup serius saat ini Hendro Kartiko membutuhkan pasokan oksigen. Ya, kalau kita lihat tadi, Bung, di pelipis ya sebelah kanan tadi langsung mengeluarkan darah. Seorang Bima Sakti, kapten tim lawan dari Sriwijaya, harus melihat keadaan Hendro Kartiko, rekannya juga di tim nasional Di era akhir 1990-an ya, Bung. akhir 90-an dan hingga awal 2000. Dua orang pemain ini merupakan tulang punggung tim nasional, Bima Sakti serta Hendro Kartiko. Ya, sekaligus dia memberikan kekuatan kepada Hendro tentunya, bahwa sebagai sesama profesi mereka pun ada di samping dia. Ini resiko profesi, resiko menjadi pemain sepak bola, Bung. Dan cerminan totalitas dari seorang Hendro Kartiko tentunya. Sesuatu yang tidak bisa dihindari dan tentunya kita harapkan bahwa ia akan bisa kembali pulih. Ya, dan yang menarik adalah Hendro Kartiko di usianya yang ke-34 masih menjadi pilihan utama. Kita lihat sekali lagi benturan yang dialami oleh Hendro Kartiko, yang masih menjadi pilihan utama pelatih Rahmat Darmawan, meskipun sebelumnya Rahmat sudah memiliki Ferry Rotinsulu yang kelasnya adalah kelas kiper tim nasional juga. Dan kalau kita sebetulnya sepintas melihat usia Hendro maupun Iko Maputra, sebetulnya melihat kualitas dan mereka menjadi kiper utama di klub, masih sangat layak untuk menempati posisi di bawah Mistar tim nasional. Dan kita menyaksikan ambulans yang sudah meninggalkan Stadion Gajayana dan memang cukup baik respons yang diberikan oleh petugas medis terhadap Hendro Kartiko. Tentu saja kita harapkan ia akan kembali pulih. Kembali kepada pertandingan, kini Persema Malang mendapatkan kesempatan melalui sepak pojok. Robi Gaspar. Ya, spesialis kaki kiri, Bung. Kita lihat apakah dari tendangannya akan berbuah gol. Dapat dihalau tadi oleh Arif Suyono. Bima Sakti melebar, Kamri, crossing Kamri, masih ada cukup cermat tadi. Karis Yulianto belum berakhir melalui Bima Sakti, kembali melalui Kamri dengan crossing yang cukup baik dan masih ada kembali Karis Yulianto. Hampir mirip dua kejadian yang berjalan berurutan. Ya, agak kesulitan memang justru ketika hanya Brima Pepito yang
dijadikan seorang striker tunggal, Karis Yulianto serta Precious harus bekerja ekstra keras untuk mengamankan daerah pertahanannya. Bersiap gini Siswanto. Penjagaan yang begitu ketat oleh Kayamba terhadap Patrick Seme. Crossing dalam kotak penalti. Dan akhirnya sebuah clearance dari Precious Emujeraya mengakhiri tekanan dari Persema Malang terhadap jantung pertahanan dari Sriwijaya FC. Kasan Soleh. Diagonal melebar. Dapat diantisipasi oleh Warobai. Kayamba. Warobai. Masih Warobai. Terlalu berambisi dan akhirnya kehilangan bola. Ya, agak memaksa memang Christian Warobai meskipun sudah ada Kayamba di kanan yang siap menerima bola. Dan kembali Persema crossing dari Kamri kembali tidak bisa. Dan akhirnya tembakan langsung dari Siswanto tadi juga masih belum berhasil. Ya, organisasi penyerangan yang sebetulnya cukup baik dilakukan oleh Persema Malang karena mereka melakukan serangan secara tim ya. Mereka ada yang ketika ada yang menguasai bola, ada pergerakan pemain tanpa bola. Dan kita lihat tadi crossing ke tiang jauh sebetulnya sudah baik. Sayang bahwa masih ada back yang menghalau bola tadi. Isnan Ali. Dapat dihalau oleh Muhammad Jainal Ikhwan. Tampil cukup terengginas di posisi barunya musim ini sebagai fullback. Dibuang saja bola tadi oleh Siswanto. Warobai kini melalui Kayamba Sriwijaya mencoba melewati dan berhasil melewati Kasan Soleh walaupun akhirnya dapat dicuri kembali. Muhammad Kamri saling mematahkan di lini tengah. Ponario gini dan kehilangan bola Ponario. Sedikit tersenyum dan tertawa tampaknya. Pepito memasuki kotak penalti dari Sriwijaya dan kembali kita saksikan Warobai harus berjibaku untuk menghalau tekanan dari Pepito tadi. Cukup cermat sliding tackle yang dilakukan oleh Christian Warobai meskipun kalah dalam postur serta jangkauan tapi sangat cermat. Crossing kembali dilayangkan dan kembali ada Tony Sucipto. Cukup bertubi-tubi kini tekanan dari Persema Malang. Robi Gaspar turut memberikan kontribusi. Siswanto kembali akan mengeksekusi sepak pojok. Sudah dilepaskan. Ponario Astaman menyelamatkan sejauh ini Patrick Seme. Masih Seme. Masih mencari rekannya dan Jainal Ikhwan bersiap. Dengan kiriman sebuah crossing ataupun tendangan langsung tampaknya. Dan kita bisa melihat reaksi teman-teman yang berada di dalam kotak penalti. Ya, sebuah keputusan yang sebetulnya juga tidak salah dilakukan oleh Jainal Ikhwan ketika dia melakukan tembakan keras. Hanya sayang bahwa tembakan kerasnya itu langsung mengarah ke gawang yang sebetulnya sangat sempit. Mestinya tendangan keras itu langsung di mulut gawang. Karena itu bisa banyak kemungkinan terjadi, Bung. Termasuk blunder ataupun gol bunuh diri. Arif Suyono mengejar dan berduel dengan Siswanto. Kedua pemain sayap yang memang terkenal dengan kecepatannya ini. Warobai, Ponario, Zahrahan dengan cukup skematis kini Sriwijaya FC Palembang melalui Kayamba melihat rekannya dan crossing tampaknya menghantam Jainal Ikhwan dan silih berganti. Kedua tim kini menebarkan ancaman dan bermain terbuka. Ya, Sriwijaya FC benar-benar berada dalam dominasi Persema di awal-awal hingga pertengahan babak kedua ini. Hanya sesekali melakukan serangan. Zahrahan dapat dijangkau tampaknya tadi oleh Kayamba. Ya, kita lihat tadi Kayamba merasa bahwa bola tadi ditepis oleh kiper sehingga harusnya tendangan pojok. Masih berkutat di jantung pertahanannya.
Clearance tadi dari Ferry Rotinsulu yang masuk menggantikan cedera parah yang menimpa Hendro Kartiko yang segera dilarikan ke rumah sakit tampaknya setelah wajahnya menghantam tiang gawang dalam upaya untuk menyelamatkan gawangnya dari tembakan langsung Pepito. Dan kembali kesempatan bagi Persema Malang, masih dapat diselamatkan tampaknya oleh Ferry Rotinsulu. Ya, jauh naik membantu serangan Semi Pierre dan kontribusinya langsung terlihat. Sundulannya mengarah ke gawang, jika tidak ditepis oleh Ferry tentu akan menjadi gol. Siswanto dengan sebuah crossing. Obiora juga turut membantu lini pertahanan. Mulai berjalan cepat kini tempo permainan. Di babak kedua ini Sili berganti menekan. Walaupun masih belum ada gol yang tercipta di Stadion Gajayana, pertemuan antara kedua tim ini. Kembali kita saksikan kesempatan yang dimiliki oleh Patrick Seme yang bisa diselamatkan oleh penjaga gawang pengganti Ferry Rotinsulu. Iswandi Dai. Crossingnya terlampau jauh untuk bisa dijangkau M. Kamri. Agak mengherankan memang ketika duet di jantung pertahanan Sriwijaya FC, Karis Yulianto serta Precious Emujiraye, justru terlihat kewalahan ketika Persema turun dengan seorang striker tunggal, Brima Pepito. Hanya saja memang lini tengah dari Persema tidak bisa diremehkan. Ada Kamri, Iswandi Dai yang bergantian memberikan tekanan. Sebuah kesalahan dilakukan oleh Ferry Rotinsulu, melakukan tendangan gawang. Lemparan ke dalam yang jauh dari Jainal Ikhwan menjangkau Pepito. Muhammad Kamri kembali dengan crossing berbahaya namun masih terlampau mudah bagi Ferry Rotinsulu. Ya, agak kurang tenang serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Persema, Bung. Beberapa kali mereka memaksakan diri untuk, ya kita lihat Bung, kali ini Persema kembali melakukan serangan. Ya, sama dengan Iswandi Dai. Sutaji kembali melebar pada Siswanto. Dan Kasan Soleh, cukup baik permainan yang diperagakan oleh Persema sebelum akhirnya crossing dari Siswanto tadi dapat dipotong oleh Ferry Rotinsulu. Ya, dalam proses menusuk ke dalam kotak penalti, para pemain Persema sejauh ini berhasil. Hanya saja eksekusinya, melakukan umpan ataupun tendangan sangat mudah masih dipatahkan oleh para pemain Sriwijaya, seperti yang baru saja kita saksikan melalui Siswanto. Kelihatan agak kesal pelatih Rahmat Darmawan. Berada dalam posisi offside tampaknya Siswanto tadi. Dan Jairon kini duduk di jajaran penonton, tampaknya kekecewaan tentunya saat ia harus keluar. Gantikan oleh Iswandi Dai pada babak pertama tadi. Ya, sejauh ini baru mencetak 1 gol Jairon Feliciano. Sebuah catatan yang tidak mengesankan tentunya bagi seorang striker. Komang Putra kembali cukup sigap. Ya, sebuah peluang sebetulnya diperoleh Obiora, Bung. Kita lihat, tinggal berhadapan dengan kiper, hanya tendangannya begitu lemah dan bahkan mengarah langsung kepada Komang Putra. Muhammad Kasan Soleh berikan langsung pada Iswandi Dai. Kerjasama dengan Siswanto. Siswanto crossing dilepaskan dan langsung menjangkau Ferry Rotinsulu. Ya, beberapa kali crossing dari kedua sayap dilakukan oleh pemain-pemain Persema Malang dari kiri maupun dari kanan. Hanya memang di sana hanya ada seorang Pepito sehingga sulit sekali crossing itu berbuah peluang emas ataupun berbuah gol, Bung. Obiora dengan ruang tembak dan kaki kirinya masih melebar tadi. Sekali lagi tidak efektif. Pergerakan ataupun tendangan dari para pemain Sriwijaya FC kali ini dilakukan oleh Obiora. Sebelah kirinya padahal ada Kit Kayamba serta di kanan ada pergerakan dari Tony Sucipto.
Pepito dijangkau oleh M. Kamri. Duel dengan Isnan Ali dan tampaknya mengerang kesakitan dan terjatuh Muhammad Kamri. Masih begitu tenang ekspresi dari Subangkit sejauh ini. Ya, sebetulnya dari skema permainan, eksperimen yang dilakukan oleh Subangkit petang ini cukup berhasil, Bung. Ketika beberapa pemain kunci di lini belakang mengalami cedera, dia melakukan beberapa pergeseran posisi, termasuk Gaspar. Pemain kunci di lini tengah digeser ke back sentral, kemudian bahkan Zainal Ikhwan, gelandang ataupun penyerang lubang menjadi bek kanan. Cukup berhasil sejauh ini. Dan umpan dari Robi Gaspar kembali menjangkau Ferry Rotin Sulu. Sudah beberapa kali melayangkan berbagai crossing ke jantung pertahanan dari Persema dan masih bisa diantisipasi oleh Ferry Rotin Sulu. Dan akhirnya gol dari Julio Lopez pada menit ke-16 memenangkan pertarungan antara tuan rumah Persiba Balikpapan 1-0 atas Persijap Jepara. Warobai, Zarahan, Ponario Astaman kembali pada Warobai. Masih berada dalam penguasaan ataupun pertarungan antara kedua tim dan dimenangkan tadi oleh Bima Sakti. Ya, semangat kemudian determinasi yang dimiliki oleh Persema Malamung sejauh ini mampu meredam keunggulan teknik individu dari tim Sriwijaya FC. Kualitas individu tanpa organisasi, tanpa skema yang baik tentu tidak cukup, Bung, untuk memenangkan pertandingan ini. Halawan tadi dari Zainal Ikhwan cepat diambil oleh Siswanto dengan kesempatan mengembangkan counter attack ini Persema Malang. Kembali Siswanto mendorong kembali bola ke depan, menjangkau Zainal Ikhwan. Masih dalam penguasaan Zainal Ikhwan. Ke tengah dan akhirnya dapat dijangkau tadi oleh Sutaji. Walaupun akhirnya digagalkan oleh lini pertahanan dari Sriwijaya FC Palembang. Arif Suyono, mantan pemain Arema Malang. Crossing yang tidak dan akhirnya menjangkau justru pada Kayamba sebelum akhirnya Robi Gaspar menanggulangi bahaya dari Sriwijaya FC Palembang. Pepito. Masih pertarungan akhirnya dimenangkan tadi oleh Patrick Semi. Perlahan mencoba mengatur tempo kini Sriwijaya. Karis Yulianto. Ya, keunggulan teknik dari pemain-pemain Sriwijaya FC tidak tercermin secara tim, Bung, dalam pertandingan ini. Tidak ada skema, tidak ada serangan yang benar-benar fantastik yang dilakukan. Justru beberapa kali kombinasi yang dilakukan oleh Persema Malang mengundang decak kagum, Bung. Dan umpan jarak jauh dari Zainal Ikhwan kembali menjangkau Ferry Rotin Sulu untuk kesekian kalinya. Percobaan dari Persema Malang melalui crossing jarak jauh yang langsung menjangkau kiper Ferry Rotin Sulu. Ya, ada perbedaan memang dari skema main Sriwijaya FC jika dibandingkan dengan babak pertama. Ketika babak kedua tinggal menyisakan 15 menit, Sriwijaya masih lebih tertekan oleh lawannya Persema. Berbeda dengan babak pertama ketika di pertengahan babak tadi Sriwijaya sudah bisa kembali bangkit menyerang. Dan kembali bola dipusatkan kepada lone striker yaitu Brima Pepito Sanusi dan kembali masih gagal. Dan umpan yang sangat baik dari Ponario Astaman kepada Kayamba dan hampir saja tadi Patrick Semi terpleset walaupun akhirnya bisa menguasai bola. Ya. Menarik, Bung, pergerakan Kayamba, pemain dengan usia 33 tahun, 37 tahun, berhasil melejit dan meninggalkan back-back yang lebih muda usianya. Beberapa kali kita lihat tadi, Bung, umpan terobos dari Ponario tadi, begitu mudah diraih oleh Kayamba sebelum masuk ke daerah pertahanan, daerah kekuasaannya Iko Maputra. Melalui second line, mencoba tadi Siswanto. Dan bersiap Rahmat Rifai.
Apakah ini merupakan indikasi dari Rahmat Darmawan tentunya untuk menambah daya gedor di lini depan untuk meraih kemenangan tentunya. Ya, soal kualitas Rahmat Rifai yang musim lalu membela Persitara cukup bagus. Hanya saja saat ini dia harus rela untuk menjadi pemain cadangan karena di lapangan Rahmat masih lebih mempercayai duet Kayamba serta Anore Obiora. Kembali crossing melayang ke kotak penalti dari Sriwijaya FC Palembang. Tandukan dari Kamri tadi masih melebar. Ya, satu striker tidak berarti Subangkit ingin bermain bertahan, Bung. Kita lihat justru cukup efektif sebetulnya. Hanya memang Kamri di kiri, ya kadang-kadang juga Soleh di kanan, itu bukan striker murni. Katakan saja penyerang sayap ya seperti Eli Aiboy atau Budi Sudarsono. Beberapa kali mereka mendapat peluang tetapi gagal mereka kembangkan menjadi peluang emas, Bung. Obiora terjatuh. Play on dalam pengamatan Aeng Suarlan. Dibiarkan saja tadi. Ya, ada diskusi di sana. Protes Ya, ada dari protes. Obiora kepada Aeng Suarlan, kita lihat jelas tadi. Ya, kaki Obiora tadi terkait ke kaki Zainal Ikhwan. Dan kalau kita lihat, Bung, ada satu yang cukup menarik dari Persema Malang, bahwa bek kanan maupun bek kiri mereka itu bisa beberapa kali kita lihat melakukan overlapping sampai ke daerah pertahanan lawan di kiri dan kanan. Mereka bermain seperti bek modern, Bung. Berbeda dengan Sriwijaya, kita lihat Isnan Ali jarang masuk ke daerah pertahanan lawan untuk melakukan crossing. Ini yang membuat serangan Sriwijaya FC kita lihat jarang berbahaya, Bung. Kini melalui Arif Siono, masih Arif Siono, dan crossing yang cukup baik walaupun akhirnya menghantam tubuh dari Patrick Seme tadi. Bima Sakti berusaha untuk mengeluarkan tekanan dari jantung pertahanan Persema cukup baik sejauh ini. Hasan Soleh, Iswandi Dai mencoba Persema melalui Siswanto. Kembali pada Iswandi Dai. Melebar kepada Hasan Soleh, dikejar juga oleh Christian Warobai dan kita saksikan terjatuh Muhammad Hasan Soleh. Ya, sliding tackle yang terlambat dan pantas memang wasit Aeng Suarlan memberikan kartu kuning kepada Christian Warobai. Kartu Sudah bisa melewati kawalan dari Christian Warobai dan tackling terlambat dilakukan oleh Christian. Christian Warobai dengan kartu kuning keduanya musim ini menandakan bahwa ia akan absen dalam partai Sriwijaya selanjutnya. Cukup keras dan berbahaya kita lihat, Bung. Christian Warobai. Memang itu terpaksa dia lakukan professional fault karena memang seandainya tidak dilakukan maka kita lihat tadi lawan melewati dan mengancam pertahanan. Dan Rahmat Rifai akhirnya masuk sebagai pemain pengganti menggantikan Arif Siono. 13 gol bersama Persitara Jakarta Utara musim lalu dan 3 gol sejauh ini bersama Sriwijaya FC Palembang. Diharapkan untuk memberikan daya gedor di sisa waktu ini tentunya bagi Sriwijaya FC Palembang. Walaupun kini kesempatan diraih oleh Persema melalui situasi set piece. Siswanto dengan umpan mendatar cukup cermat. Bima Sakti tidak dengan tembakan terbaiknya tadi. Ya, agak sedikit kesulitan menguasai bola umpan dari Siswanto Bima Sakti sehingga tidak mendapatkan posisi tembak yang enak untuk mengarahkan bola. Masih menghasilkan sepak pojok. Bersiap kembali Robi Gaspar. Dan crossing telah dilepaskan di dalam kotak penalti. Melampaui kepala para pemain. Dan tampaknya diputuskan menjadi tendangan gawang bagi Sriwijaya FC.
masih begitu tenang ekspresi dari Subangkit sejauh ini. Ya, dengan komposisi pemain yang tidak lengkap, saat ini Persema sebetulnya memiliki peluang yang cukup banyak untuk mengungguli Sriwijaya FC. Dan Siswanto kembali melalui crossingnya, tidak menjangkau Iswandi Dai tadi. Kembali Bung, kita lihat serangan Persema sangat berbahaya dari kedua sisi pertahanan Sriwijaya FC. Ya, kita lihat tadi. Sayang memang tidak ada striker. Katakan Robi Gaspar misalnya, kalau masih ada di lini tengah, barangkali Robi Gaspar sudah ada di sana tadi Bung untuk menyambut bola itu. Itu di sana hanya ada Pepito. Ya, kita lihat organisasi serangan dari Persema Malang sangat rapi, sangat baik. Sebaliknya pemain-pemain bintang yang dimiliki oleh Sriwijaya FC dipaksa untuk bermain bertahan. Kembali Karis Yulianto harus menghadang skema bola-bola lob ataupun crossing dari Persema Malang. Rahmat Rifai tampaknya terlebih dahulu meninggalkan lapangan permainan. Striker mungil asal Ternate yang kerap memberikan produktivitas bagi tim yang dibelanya. 13 gol bersama Persitara musim lalu. Dan Pepito bukan kembali dengan kesempatan terakhirnya, dan kembali Pepito belum memanfaatkan dengan sempurna. Ya, lagi-lagi sodoran yang disia-siakan oleh Brima Pepito kali ini dari Siswanto yang sudah bersusah payah melewati kawalan beberapa pemain. Sayang sekali Pepito tidak bisa mengeksekusi bola dengan sempurna. Ya, kita lihat sebuah keputusan yang tepat sebetulnya Bung, ketika dia melakukan cocoran bola dengan kaki kiri, sudah berhasil mengecoh penjaga gawang sebetulnya. Sayang bahwa bolanya melambung cukup jauh ke atas gawang dari Ferry Rotinsulu. Hal ini yang harus menjadi perhatian bagi pelatih Subangkit soal ketajaman di lini depan, karena sejauh ini Pepito baru mengoleksi 2 gol, Jairon Feliciano 1 gol. Tentu sebuah koleksi yang sangat minim bagi duet striker utama pemain asing di sebuah tim. Dan petang ini kita bisa lihat bagaimana sejumlah peluang didapat oleh Pepito dan satu pun belum berbuah gol. Artinya sebuah bahan evaluasi yang cukup kuat sebetulnya, menjadi bukti bagi pelatih Bung untuk melakukan evaluasi. Perlahan mencoba gini Sriwijaya FC Palembang. Precious Emujerai. Sebuah lob kepada Kayamba tadi dapat diantisipasi dan dibuang saja oleh Kasan Soleh. Masih berada di wilayah permainan walaupun akhirnya M. Kamri tadi dengan sentuhannya sedikit tertawa. Sulit bagi Sriwijaya FC Bung ketika mereka melakukan serangan hanya mengandalkan trio legion asingnya, yaitu Obiora, Kayamba, dan Jarahan, dan sesekali muncul Tony Sucipto dari lini kedua. Sementara kedua ataupun tadi Arif Suyono ketika masih ada, selebihnya Bung back sayap mereka seperti dipaku di kiri kanan belakang. Sehingga kita lihat Borabai jarang sekali masuk ke daerah pertahanan lawan, atau Isnan Ali. Berbeda yang dilakukan oleh Persema Bung. Ini yang membuat serangan dari Sriwijaya tidak sebagai sebuah tim yang utuh. Kembali mencoba Persema. Melayangkan sebuah crossing kembali ke jantung pertahanan dari Sriwijaya FC Palembang. Dan diantisipasi kembali oleh Karis Yulianto. Ekspresi dari pendukung Sriwijaya FC Palembang. Lemparan ke dalam yang cukup jauh dari Siswanto tadi. Kembali di jantung pertahanan dari Sriwijaya FC Palembang. Tony Sucipto datang menyelamatkan. Zarahan. Masih Zarahan. Umpan diagonal kepada Kayamba. Kerjasama dengan Warobai. Berikan kembali kepada Kayamba. Terlampau. Perlahan tadi umpannya. Kelihatan jelas sekali semangat dan militansi anak-anak Persema. Bisa mengimbangi keunggulan teknik yang dimiliki oleh para pemain, sebagian besar pemain Sriwijaya FC. Dan kini Persema, M. Kamri dengan inisiatifnya yang kembali tidak berjalan dengan sempurna. Tidak jelas Bung kemana
arah yang hendak dituju oleh Kamri dengan melepaskan bola tadi kita lihat. Ya, sebuah kerjasama yang baik sebetulnya. Kamri mendapat peluang yang cukup baik di dalam kotak penalti. Tetapi memang kita lihat kalau toh Kamri tadi melakukan crossing ke jantung pertahanan, di sana juga tidak ada pemain karena Pepito sedang melakukan operasi keluar dari kotak 16. Kembali Rahmat Darmawan melakukan pergantian pemainnya yang terakhir dengan memasukkan Nasuha untuk menggantikan Obiora di sisa waktu ini. Bagi Nasuha sendiri yang sudah menciptakan 1 gol bagi Sriwijaya, ini merupakan penampilannya yang ke-10, 7 sebagai pemain pengganti. Pemain yang juga dikenal serba bisa, dapat menempati beberapa posisi yang kerap dimainkan oleh Rahmat Darmawan. Kayamba. Pada Rahmat Rifai tadi masih Kayamba. Terus Kayamba dengan penguasaan bola sebelum akhirnya Siswanto tadi meraih kembali penguasaan. Dan kembali bola dilayangkan menuju pada Pepito. Isnan Ali bersama dengan Tony Sucipto. Masih Tony Sucipto, tampaknya pelanggaran oleh Sutaji. Ya, tampaknya Rahmat meminta anak asuhnya untuk tetap bermain tenang, konsentrasi, terutama menjaga lini pertahanan karena waktu tinggal beberapa menit. Karena memang dalam pertandingan ini Rahmat menargetkan minimal nilai 1000, artinya sudah mencapai target kalau bisa menahan imbang Persema Malang. Duel lapangan tengah akhirnya dimenangi oleh Persema. Bima Sakti, Sutaji, Siswanto kembali. Dan kembali sebuah crossing ke jantung pertahanan. Tandukan Kamri dan gol! Sebuah gol yang sangat dramatis dari Muhammad Kamri. Di akhir pertandingan ini memberikan keunggulan 1-0 bagi Persema Malang. Ya, dan sangat luar biasa memang penempatan posisi dari Kamri dengan tubuh postur yang tidak terlalu tinggi, jauh di bawah duet lini tengah di jantung pertahanan Sriwijaya FC, Karis Yulianto serta Precious Emujiraye. Kamri justru bisa menyambut umpan dari Siswanto dan menembus gawang Ferry Rotinsulu. Ya, kita lihat Bung, sebuah crossing kali ini tidak disia-siakan oleh lini depan dari Persema Malang. Hasil eksperimen dari Subangkit Bung. Bola diarahkan sepertinya ke tiang jauh, dan Kamri kali ini tidak menunggu di tiang jauh Bung, di sisi kanan pertahanan lawan. Dia justru ke tiang dekat untuk menyambut crossing tadi dengan sundulan yang sangat-sangat cantik. Kembali Persema Malang melalui Siswanto, dan crossing kembali dilayangkan, dan kali ini ada Precious Emejeraye. Muhammad Kamri, pemain dengan tubuh paling kecil, akhirnya memenangkan pertandingan bagi Persema Malang dengan golnya di menit akhir melalui tandukan. Persema Malang 1, Sriwijaya FC Palembang 0. Dan mitra sepak bola, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.